Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini merupakan sebuah niat saat kita akan melakukan puasa pada bulan Ramadan. Nah, kali ini kita akan mengi'rab dalam bahasa Indonesia kedudukan dari setiap kata yang terdapat pada niat puasa tersebut. Kita mulai dari lafaz yang pertama. Nawaitu. Nawaitu di sini merupakan fi'il madhi yang mana asalnya itu adalah fi'il madhi nawa yang bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik tu yang berarti ana atau saya. Nah, karena fi'il madhi tersebut bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka huruf terakhir dari fi'il madhi harus disukunkan. Maka alif layyinah yang terdapat pada lafaz nawa ini kembali kepada asal yang berupa huruf ya menjadi nawaitu. Nawaitu ini merupakan fi'il madhi yang muta'addi artinya butuh terhadap maf'ul. Karena dilihat dari maknanya itu tidak sempurna tanpa adanya maf'ul, yaitu saya berniat. Berniat apa? Oleh sebab itu harus ada lafaz yang mampu melengkapi dari fi'il madhi tersebut yang berupa maf'ulnya. Nah, shauma ghadin, lafaz setelahnya itu merupakan maf'ul bih dari lafaz nawa itu. Karena nawa itu merupakan fi'il madhi yang muta'addi butuh terhadap maf'ul. Shauma ghadin di sini menjadi maf'ul bih dari lafaz nawa itu. Yang dikenakan hukum itu adalah lafaz yang pertama shauma, karena lafaz shauma ghadin merupakan susunan idhofah yang mana lafaz pertama itu disebut dengan mudhof dan lafaz yang kedua buntut dari mudhof itu disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih di sini hukumnya majrur atau harus dibaca jar. Nah, shauma sendiri ini harus dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih dari nawa itu hukumnya nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Shauma karena isim mufrad. Tanpa al tanpa tanwin pada lafaz shauma karena shauma dimudhofkan dengan lafaz setelahnya itu ghadin. Syarat mudhof tanpa al dan tanpa tanwin. Oleh sebab itu dibaca shauma. Nah, ghadin di sini menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya majrur atau harus dibaca jar. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan kasroh pada akhir lafaznya ghadin yang berarti esok atau besok. Nah, dengan tanwin karena pada lafaz ghadin tidak ada al. Oleh sebab itu ditanwinkan menjadi ghadin. Artinya saya niat puasa esok hari. Nah, setelah itu ada lafaz an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. An di sini merupakan huruf jar. Tentunya huruf hukumnya mabni dibaca sukun an. An-nya di sini bermakna untuk. Adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Nah, semua lafaz mulai dari adai sampai as-sanati ini merupakan susunan idhofah. Adai di sini merupakan isim yang dimajrur atau isim yang dibaca jar. Kenapa? Karena terletak setelah huruf jar yaitu an, maka harus dibaca jar. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan kasroh. Tanpa al tanpa tanwin karena adai menjadi mudhof, artinya lafaz yang dimudhofkan terhadap lafaz setelahnya. Oleh sebab itu dibaca adai. Hukumnya jar di sini karena terletak setelah huruf jar an. Sedangkan lafaz setelahnya yaitu fardhi ini disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya di sini adalah majrur atau lafaz yang dibaca jar. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan kasroh tanpa al tanpa tanwin fardhi karena menjadi mudhof juga atau diidhofahkan pada lafaz setelahnya yang berupa syahri. Nah, syahri di sini menjadi mudhof ilaih dari lafaz fardhi. Oleh sebab itu dibaca jar juga. Syahri dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya majrur. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan kasroh syahri. Tanpa al tanpa tanwin karena dimudhofkan juga terhadap lafaz ramadhani. Nah, ramadhani di sini menjadi mudhof ilaihnya dari lafaz syahri. Oleh sebab itu syahri merupakan kalimat isim tanpa adanya al dan tanwin karena dimudhofkan atau diidhofahkan dengan lafaz setelahnya itu ramadhani. Nah, lafaz ramadhani di sini selain menjadi mudhof ilaihnya syahri juga menjadi mudhof. Oleh sebab itu dibaca kasroh. Dimudhofkan pada lafaz setelahnya yaitu hadhihi. Di sini ramadhani dibaca kasroh karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar. Nah, jarnya di sini dengan menggunakan kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Padahal dilihat dari lafaznya ramadhani di sini merupakan isim alam yang diakhiri dengan alif nun. Maka sudah termasuk dari salah satu dari isim ghairu munsyarif. Isim yang tidak mampu menerima tanwin, artinya isim yang jarnya itu dengan menggunakan fathah, bukan dengan menggunakan kasroh. Nah, kenapa di sini pada lafaz ramadhani dibaca kasroh? Karena ramadhani di sini dimudhofkan dengan lafaz setelahnya, oleh sebab itu dibaca kasroh.
Nah, isim ghair munsharif itu jarnya selamanya dengan menggunakan fathah, kecuali jika isim ghair munsharif tersebut kemasukan al atau dimudhafkan dengan lafadz setelahnya. Oleh sebab itu, pada lafadz Ramadhani di sini dibaca kasrah karena dimudhafkan lagi dengan lafadz setelahnya, yaitu hadhihi yang merupakan isim isyarah. Nah, hadhihi di sini merupakan isim isyarah yang menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari lafadz Ramadhani hukumnya majrur. Tanda jarnya di sini dikira-kirakan karena isim isyarah hukumnya mabni. Nah, as-sanati di sini merupakan musyar ilaih dari lafadz hadhihi sekaligus menjadi badal pengganti dari lafadz hadhihi. Karena as-sanati merupakan badal, maka hukumnya tabi, artinya ikut-ikutan, harus dibaca jar juga. Harus mengikuti lafadz hadhihi yang dibaca jar. Hadhihi dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Oleh sebab itu as-sanati harus dibaca jar. Kenapa? Karena menjadi badal. Badal merupakan salah satu kata yang tabi, yaitu kata yang mengikuti lafadz sebelumnya. Karena hadhihi dibaca jar menjadi mudhaf ilaih, maka as-sanati harus dibaca jar juga karena menjadi badal dari lafadz hadhihi. Nah, jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh karena isim mufrad. Tanpa tanwin karena as-sanati di sini merupakan isim yang sudah kemasukan al. Ada alnya di depan as-sanati. Oleh sebab itu dibaca tanpa tanwin. Lillahi. Lillahi di sini merupakan syibh jumlah yang berupa jar dan majrur, yaitu lam huruf jar yang masuk pada Allahi, dan Allahi merupakan lafdzul jalalah yang dibaca majrur karena terletak setelah huruf jar li, yaitu lillahi. Maka harus dibaca jar kasroh. Ta'ala itu sendiri merupakan fi'il madi. Fi'il madi yang fa'ilnya itu adalah huwa yang kembali pada lafadz Allahi. Jadi artinya itu adalah nawaitu syauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Nah, pada lafadz Ramadhani di sini pada niatnya boleh juga dibaca fathah Ramadhana. Itu artinya susunan idhofah atau mudhof ilaih itu terputus pada lafadz Ramadhani yang dibaca Ramadhana. Dibaca fathah karena Ramadhana isim ghair munsharif tidak dimudhafkan dengan lafadz setelahnya. Oleh sebab itu jarnya dengan menggunakan fathah. Sedangkan hadhihi sanati sendiri itu dibaca hadhihi sanatah karena menjadi dzaraf zaman. Artinya tidak menjadi mudhof ilaih dari lafadz Ramadhani. Secara nahwu bisa. Akan tetapi saya lebih condong kepada lafadz yang dibaca jar. Ramadhani hadhihi sanati daripada Ramadhana hadhihi sanata. Wallahu a'lam bishawab.